Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, bersama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Roma 12 ayat 1. Saya bacakan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jemaat dikasih Tuhan, ya, dikatakan supaya kita mempersembahkan tubuh kita. Kenapa dipakai istilah mempersembahkan tubuh? Yang dimaksud artinya ini seluruh hidup kita. Seperti kita ketahui di zaman perjanjian lama, dalam setiap memberikan persembahan, mereka memberikan korban tubuh binatang yang disembelih dan dibakar begitu ya. Nah, dalam konteks ini ini adalah hidup kita, bukan kita membawa korban seperti di perjanjian lama, tapi Tuhan ingin supaya hidup kita seperti Yesus mempersembahkan juga tubuhnya diserahkan untuk keselamatan kita. Nah, kita pun diwajibkan memberikan tubuh kita dalam pengertian seluruh hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Ya, dikatakan aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ingat, persembahan yang hidup, bukan yang mati. Kadang-kadang orang hanya mau mempersembahkan tubuhnya setelah nanti aku tua, aku mau bertobat. Selagi muda aku mau senang-senang dulu. Hati-hati jemaat dikasih Tuhan, Alkitab katakan persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Artinya yang produktif, yang masih bisa untuk kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Ada begitu banyak orang yang berpikir, yang penting aku percaya Yesus, nanti kalau sudah tua aku mau menyerahkan diri sekarang, masih muda, foya-foya, senang-senang. Nanti tuanya persembahkan hidup, masuk surga. Seringkali kita meremehkan kasih karunia Tuhan yang begitu mahal itu. Mari jemaat dikasih Tuhan, ya, persembahkan tubuhmu selagi engkau diingatkan hari ini. Mungkin ada yang sudah sepuh, ya enggak apa-apa. Persembahkan tubuhmu saat ini, saat kau mendengar firman Tuhan. Persembahkan tubuhmu artinya memberikan seluruh hidupmu untuk memuliakan Tuhan. Ya, dikatakan itu adalah persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Jadi bukan nanti sudah sakit-sakitan, mohon maaf, bukan berarti kalau sudah sakit nggak boleh, bukan.
Maksud saya adalah ketika saat ini memang Tuhan panggil engkau, saat engkau sedang dalam kondisi sehat, segar, ayo persembahkan tubuhmu, jangan nunggu nanti. Ya, tetapi kalau memang saat ini ada di antara Bapak Ibu Saudara, aku sudah terlanjur tua, bagaimana? That's okay. Ya, saat kau dengar firman ini, saat itu juga persembahkan tubuhmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Artinya persembahkan hidupmu, berikan waktumu, pikiranmu, tenagamu, bahkan seluruh kehidupanmu untuk melayani Tuhan. Ya, itu adalah ibadahmu yang sejati. Lah ini, ibadah yang sejati bukan sekedar korban-korban yang dibawa, bukan persembahan yang diberikan kepada Tuhan. Oh, saya kan persembahannya banyak. Bukan itu. Ibadah yang sejati adalah ketika kita mempersembahkan tubuh, mempersembahkan hidup kita. Itu ibadah yang sejati yang dikehendaki Tuhan. Itu adalah sesuatu yang berkenan. Itu adalah sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, ya, dalam setiap ibadah kita, ya, persembahan yang terbaik bukan setiap uang yang kita berikan. Bukan berarti itu tidak penting, ya, tapi lebih daripada itu, persembahkan tubuhmu, hidupmu, hatimu, seluruh keberadaanmu bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, mari setiap ibadah kita, hendaklah kita mempersembahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Jadi bukan sekedar, ya, ini upacara keagamaan. Ya, ini tradisi atau kebiasaan. Ya, ini kan perintahnya ibadah, sebenarnya ibadah. Saya mau beritahu saudara, ibadah tanpa memberikan persembahan hidup, ya, ibadah kita menjadi hambar. Mari persembahkan hidup kita, artinya merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mendengarkan apa pesan Tuhan dan mentaati apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, itulah persembahan tubuh, artinya seluruh hidup kita, bahkan yang kita mau kerjakan, kita mau lakukan semuanya, biarlah kita belajar untuk seturut dengan apa yang dikenan Tuhan. Nah, itulah ibadah yang sejati. Bukan hanya pada waktu di gereja, bahkan dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita mentaati Tuhan, ketika kita melakukan segala sesuatu dengan mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Itulah bagian dari ibadah kita yang sesungguhnya. Mari jemaat dikasih Tuhan, hari Minggu jangan lupa untuk beribadah. Beri yang terbaik bagi Tuhan, yaitu seluruh hidupmu. Biarlah Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kembali diingatkan hari ini untuk kami mempersembahkan tubuh kami, hidup kami, seluruh keberadaan kami, ya Tuhan, untuk kami persembahkan di hadapan-Mu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu Tuhan. Dan inilah bagian dari ibadah kami. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami Tuhan, senantiasa hidup seturut dengan apa yang Kau kehendaki. Sebab itulah ibadah yang Engkau kehendaki. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan hari ini hidup kami sepenuhnya dalam tuntunan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan, menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetaplah semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Saya ingatkan, jangan lupa hari ini untuk beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.